Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, kali ini di tangan Bang Sandi ada sebuah tang ya. Namun ini bukan tang untuk kita bengkelin sepeda motor kayak gitu, bukan ya. Ini adalah tang crimping dikhususkan untuk konektor dengan tipe F, N, BNC, TNC, UHF, ST, SC, SMA, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tool seperti ini dapat menunjang pekerjaan kita, terutama teman-teman yang bekerja di bidang jaringan ataupun IT ya. Nah, ini mereknya Monster, teman-teman. Di belakangnya ini sudah ada keterangan untuk bisa digunakan ke tipe atau kabel jenis apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini bisa digunakan for crimping RG tipe kabel. Nah, untuk kabel RG sendiri kan banyak, tapi yang paling terkenal itu kan RG6 ya. RG6, RG58, kemudian yang lain-lainnya lagi tuh banyak tuh. Nah, ini banyak banget nih. Dan ini adalah tipe-tipe untuk digunakan ke tipe kabel apa kayak gitu ya. Di depan sini ini banyak banget ini, nih ukuran-ukurannya ya. Nah, salah satunya adalah konektor yang sudah ada di sini, sudah saya siapin. Nah, ini mohon maaf ya untuk Bang Sandi praktekin hari ini kayaknya nggak pakai kabel ya, tapi langsung coba untuk nge-crimping konektor ini aja. Bang Sandi sudah sediain dua buah konektor. Yang pertama di sini adalah konektor BNC. Nah, ini adalah konektor BNC, biasanya digunakan untuk handy talkie ya biasanya, atau bisa juga digunakan sebagai biasanya di CCTV orang pakai ini ya, konektor BNC. Nah, tipenya sendiri ada yang solder dan juga ada yang harus di crimping atau di press. Nah, yang ini kita harus crimping ya, karena ini harus ditekan supaya di bagian grounding di sini itu kuat ya. Nah, jadi fungsi dari crimping itu sendiri karena dia akan ngepress kayak gitu ya, supaya dia tidak tidak longgar. Nah, untuk konektor seperti ini sangat rawan ya, kalau misalkan itu tidak benar kita nge-crimpingnya, maka bisa berpengaruh terhadap sinyalnya. Kemudian yang di sini ada konektor TS9. Ini adalah konektor TS9 yang tipenya juga harus kita crimping, bukan di solder. Dan kalau tidak salah ini jenis kabel yang harus digunakan di sini adalah RG174 ya. Nah, kalau yang ini tadi adalah kabel RG58 nih jenisnya nih untuk yang di sini ya. Nah, kita akan coba nanti praktekkan menggunakan crimping tools ini. Nah, kalau yang di sana itu beda lagi. Ini adalah tang kompres ya. Nah, tang kompres ini sama nih. Mas Andi juga pesen kemarin yang merek Monster, cuman agak sedikit berkarat nih sudah. Cuman nggak apa-apa. Ini digunakan untuk konektor yang mana tipenya itu, nah ini nih. Nah, RG59, RG6 dan RG11. Kemudian konektor F juga bisa digunakan di sini yang dia harus dikompres gitu ya. Mungkin di video berikutnya lah Mas Andi bisa review tang yang ini. Kalau ini adalah kabel cutter dari Tekiro. Ini mempermudah kita juga untuk mengupas kulit kabelnya. Nah, jadi selama ini mungkin teman-teman ya, karena memang mungkin keterbatasan alat, bisa menggunakan tang biasa itu ya, tang untuk bengkel itu. Nah, itu hasilnya nggak bagus ya. Hasilnya bisa mempengaruhi terhadap sinyal yang pertama, dan yang pastinya kurang rapi. Yaudah, langsung saja deh ya, tanpa banyak bacot kita akan praktekkan untuk nge-crimping dua buah konektor ini, TS9 dan juga BNC. Oke, jadi ini sudah masa dibuka ya dari bungkusnya atau dari tempatnya tadi. Nah, seperti ini adalah penampakan untuk tang crimpingnya. Oke, Mas Andi lupa tadi ya ngasih tahu ini untuk BNC. Yang ini wajib di solder dulu ya untuk ke kabelnya. Tapi karena di sini nggak ada kabelnya, kita nggak bisa praktekin langsung. Mas Andi akan praktekkan untuk cara kompresnya aja. Dan mohon maaf mungkin kalau misalkan ini agak videonya susah karena Mas Andi pakai tangan satu.
tangan satunya pegang kamera, ini saya lupa bawa tripod. Nah, ini kan posisinya masih seperti ini. Untuk bisa membuka, kita bisa tekan kuat-kuat aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Juga di sini ada sih kaitannya untuk membuka kalau misalkan dia sudah ngunci kayak gini. Nah, ini bisa ditekan, tapi karena ini susah, kita tekan aja kuat-kuat. Nah, lepas ya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan praktekkan ke kabel RG, kabel lagi, konektor ya, konektor BNC ini. Ini dia bisa kita gunakan, ntar. Nah, kira-kira di mana nih teman-teman? Ntar, saya kunci dulu. Nah, kira-kira kita bisa gunakan di mana nih? Nah, sepertinya di nomor 2 paling atas ya. Nah, di paling atas, kemudian di bawahnya, itu yang nomor 2. Kita akan coba crimping di bagian itu. Nah, jadi, biasanya untuk konektor BNC, itu yang untuk khusus di crimping, dia tampilnya seperti ini ya. Nah, dan yang ini, yang akan kita crimping, ini bagian luarnya, masukin di sini ya. Nah, kayak gitu. Untuk melindungi kabel, dan untuk kabel serabut ground itu akan di crimping atau di press di bagian ini. Nah, di bagian yang ini ya. Jadi dia akan kuat di situ. Oke, langsung aja lah ya. Anggap saja ini sudah ada kabelnya gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Yang pasti sebelum nyolder konektor yang positif ini juga sudah dimasukkan ke dalam kabelnya. Karena kalau ininya belum dimasukin, udah disolder itu, nanti sulit akan masukin ininya ya. Teman-teman udah pada tahu lah ya. Nah, kita taruh di sini aja. Kita praktekin langsung ya, menggunakan yang nomor 2 dari atas. Yang ada tulisannya 113 itu ya. Kita masukin ke sini ya, untuk konektornya. Kemudian ini tekan kuat-kuat, teman-teman. Tekan kuat-kuat ya. Kuat-kuat aja nggak apa-apa. Nah, set kayak gitu ya. Nah, seharusnya kalau ini sudah ada kabel ya, sudah ada kabel, itu dia akan apa ya namanya itu istilahnya ya, akan ngompres dan kabel akan melekat di situ gitu loh. Nah, itu fungsinya dari tang crimping ini. Ini akan copot ya, karena nggak ada kabelnya, ini pasti copot. Bentar. Saya lepas dulu ya, karena dia nggak ada kabelnya, jadi dia masih lost doll gitu ya. Nah, seperti ini nih hasilnya nih, dia bakalan rapi, dia membentuk segi 6 seperti ini. Nah, ya, tangan saya kayaknya burik banget di sini ya. Gak apa ya. Ya, nah dia akan bentuk seperti ini nantinya. Dia akan rapi, dia akan nekan kabel-kabel ground itu sehingga tidak akan terlepas dari sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini nanti ya. Nah, dia akan rapi gitu. Ya. Ini karena nggak ada kabel, jadi dia nggak melekat sempurna. Nah, kabel itu nanti bakal melekat di antara konektornya dan ini ya. Nah, dan pembungkus kabelnya ini. Tapi pembungkus kabelnya ini bukan apa ya, tapi metal juga, besi juga. Ya. Oke, nah mungkin di sini teman-teman sudah lihat ya, berarti hasilnya rapi dan lumayan lah gitu loh. Nah, itu cara gunainnya tuh. Susah sih kalau nggak ada kabel buat praktek ya. Nah, sekarang kita akan ke konektor yang kedua. Tipe konektor yang kedua ini TS9. Dia sistemnya juga sama seperti yang di BNC tadi. Dan untuk TS9 ini kabel yang digunakan di sini adalah RG174. Nah, kita taruh lagi nih di sini. Nah, itu pembungkus kabelnya tuh. Kita istilahnya itu aja lah ya. Kalau teman-teman yang tahu istilahnya itu atau namanya bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini kabel ini tang crimpingnya kita akan arahkan ke yang tulisannya nomor 100 tuh. Ya, karena itu yang paling cocok. Kita akan coba untuk langsung crimping. Kalau misalkan ini nggak bisa kelihatan, nah gitu ya. Sekarang kita tekan kuat-kuat,
sekuat tenaga gitu ya. Nih, udah udah kekerimping nih dia nih. Nah, ini adalah fungsi dari tombol yang ada di, bentar ya. Ada telepon lagi. Sorry tadi kejeda sejenak guys ya, karena saya harus ngangkat telepon. Nah, hasilnya dari presan kita tadi adalah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, kalau seandainya kita menggunakan tang biasa itu bisa, tapi akan apa ya? Hasilnya akan kurang baik dan kabel itu tidak tidak terpres secara sempurna gitu loh. Kalau menggunakan tang kerimping khusus ini, ya memang dikhususkan untuk konektor-konektor jenis seperti ini, dia akan lengket sempurna kayak gini nih, ya, tuh. Nah, di sini biasanya kita tambahkan lagi pelindung kabel yang bakar itu ya. Sandi rasa begitu ya kurang lebih cara penggunaan ini tang kerimping untuk khusus konektor-konektor jenis-jenis seperti ini. Seperti yang saya contohkan adalah BNC, kemudian ada TS9. Kalau teman-teman pakai konektor F juga bisa ya. Yang paling banyak dipakai sekarang itu konektor F itu untuk menyambungkan ke antena ya. Kalau seperti ini biasanya di antenanya E3372 Huawei, atau juga bisa di Orbit Max tuh ya, yang Huawei 818. Kemudian kalau yang ini biasanya dipakai untuk CCTV ataupun handy talkie ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton channel Bang Sandi TV. Yang suka dengan video ini tekan tombol like-nya. Yang belum subscribe juga. Mas Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di video berikutnya kita coba untuk review ini ya, tang press. Jos.